Pernah nggak sih kalian ngerasa berita politik belakangan ini tuh kayak sinetron? Penuh banget sama drama emosional kan? Nah, di paparan kali ini kita bakal jalan-jalan menembus kabut tebal drama politik di permukaan itu. Kita mau bongkar, apa sih realitas sistemik yang sebenarnya lagi terjadi di balik kabinet pemerintahan kita yang baru? Yuk kita langsung selami aja dan lihat gimana mesin kekuasaan ini beneran bekerja. Untuk membedahnya, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari menganalisis dinamika kabinet yang lagi panas, membedah antara perang faksi versus kelanjutan visi, ngelihat realitas para aktivis di dalam pemerintahan, bukti strategi independen presiden kita, sampai akhirnya menganalisis fase bulan madu politik saat ini. Intinya, kita geser gigi dari sekedar dengerin teori yang lagi viral menuju pemahaman real politik yang pragmatis. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita bedah dinamika kabinet baru ini, dan pastinya kita bakal ngebahas klaim-klaim yang lagi super viral di luar sana. Kalau kalian ngikutin obrolan politik baru-baru ini, pasti udah nggak asing lagi sama analisis tajam dari tokoh-tokoh kayak Said Didu atau Indra J. Piliang. Nah, ada satu hal nih yang benar-benar memancing perdebatan panas publik. Kalimat provokatif ini, tangan Tuhan sedang bekerja. Coba bayangin, ini tuh merujuk ke viralnya karangan bunga dari pihak PIK2 waktu ulang tahun Mayor Teddy kemarin. Menurut Said Didu, wah ini bukan kebetulan biasa. Dia ngelihat ini sebagai tanda kalau oligarki dan kelompok yang dia sebut geng Solo lagi pelan-pelan nemuin jalan buat nembus ring satunya presiden. Terus kalau kita bedah analisisnya Said Didu lebih dalam, dia tuh ngelihat kabinet ini bener-bener kayak medan tempur yang terpolarisasi parah. Di satu sisi, dia ngeklaim ada tokoh-tokoh loyalis atau Jokower 24 karat yang katanya sengaja dikandangkan di istana biar gampang diawasi. Tapi di sisi lain, figur-figur oposisi yang baru masuk kabinet malah diklaim lagi disabotase dari dalam. Nggak cuma itu, beliau juga ngelempar kritik keras ke Menteri Keuangan dengan ngasih julukan tertentu. Dan yang lumayan bikin merinding, dia memprediksi bakal ada krisis ekonomi di bulan Juli dengan risiko defisit sampai 1.000 triliun rupiah. Wah, ini benar-benar kacamata analisis yang penuh sama ketegangan faksi dan kekhawatiran besar ya. Tapi, pertanyaannya, apakah benar se-ekstrem itu? Kita masuk ke bagian 2. Faksi versus kelanjutan visi. Waktunya kita tarik napas sebentar dan geser dari narasi emosional perang faksi ini ke analisis sistemik soal apa sih mandat elektoral yang sebenarnya? Kelihatan banget kan ada dua sudut pandang yang bertolak belakang di sini. Pandangan Said Didu tadi ngelihat kabinet ini murni sebagai medan perang faksi. Tapi, coba kita pakai kacamata pragmatis. Dari sisi ini, yang terlihat justru konsistensi visi. Jangan lupa loh, presiden kita sekarang itu menang pemilu dengan bawa mandat keberlanjutan. Jadi, mempertahankan orang-orang dari lingkaran pemerintahan sebelumnya, itu sebenarnya bukan konspirasi gelap. Itu cuma cara yang paling masuk akal buat meminimalkan guncangan birokrasi, bikin pasar tetap tenang, dan mastiin proyek-proyek strategis nggak mangkrak di tengah jalan. Nah, kunci buat mahamin ini semua ada di satu konsep ini, real politik. Sederhananya, ini tuh politik yang jalan berdasarkan tujuan praktis dan realitas di lapangan, bukan sekedar idealisme murni atau nilai moral di atas kertas. Jadi, narik pejabat dari pemerintahan lalu buat digabungin sama tokoh oposisi, yaitu strategi standar manajemen resiko aja. Hal yang wajar banget terjadi di masa transisi kekuasaan di negara manapun. Makanya muncul deh apa yang sering kita sebut strategi tenda besar. Kalian mungkin ingat doktrin terkenal presiden kita, 1.000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dengan narik kubu oposisi dan loyalis buat duduk bareng di satu meja, tujuan utamanya tuh ya konsolidasi nasional. Pasti dong bakal ada benturan kepentingan di dalam tenda itu? Pasti. Tapi itu emang sengaja dilakukan buat ngintegrasiin kepentingan-kepentingan itu. Tujuannya simpel, buat ngeredam potensi gangguan politik dari luar. Jauh lebih baik mereka berdebat panas di dalam ruang rapat kabinet daripada bertarung bikin kacau di jalanan. Ngomong-ngomong soal jalanan nih, mari kita lanjut ke bagian ketiga. Realitas para aktivis di dalam pemerintahan. Disinilah idealisme pada akhirnya harus tabrakan langsung sama tebalnya tembok birokrasi. Coba kita ambil contoh penunjukan figur aktivis kawakan kayak Jumhur Hidayat. Kalau kita pakai lensa real politik tadi, langkah ini tuh deket banget sama konsep yang namanya kooptasi politik. Apa tuh? Itu semacam taktik buat netralin kekuatan oposisi dengan cara nyedot pemimpin-pemimpinnya masuk ke dalam sistem pemerintahan. Jadi bisa dibilang ini bukan murni soal penilaian meritokrasi atau kemampuan teknis aja. Ini adalah manuver akomodasi politik buat mematahkan ujung tombak perlawanan yang tadinya ada di luar sistem sana. Biar kebayang, kita bedah prosesnya nih langkah demi langkah.
Pertama, kekuasaan merangkul si simbol perlawanan. Efeknya apa? Masuk langkah kedua, gerakan massa di jalanan cenderung langsung kehilangan momentum. Ya gimana nggak bingung, tokoh yang biasanya teriak di depan mereka sekarang udah duduk di dalam. Terus yang ketiga, ini yang paling menarik. Kritik tajam yang tadinya bebas dilempar dari luar, sekarang berubah wujud jadi tanggung jawab internal. Si aktivis ini sekarang harus bisa mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan yang rumit. Pernah nggak kalian heran kenapa aksi jalanan sering meredak setelah pentolannya direkrut istana? Ya ini jawabannya. Ini tuh cara pemerintah bikin semacam bantalan sosial. Dari sini, muncul satu pertanyaan besar yang bikin kita semua mikir keras. Kalau kita naruh seorang aktivis di pucuk kekuasaan, apakah dia yang bakal berhasil mengubah sistem? Atau jangan-jangan sistemnya yang pelan-pelan bakal mengubah si aktivis itu? Soalnya, ada jurang yang dalam banget loh, antara moralitas pribadi yang tulus sama logika birokrasi yang sistemik. Orang-orang yang idealis ini pada akhirnya bakal ditampar sama realitas, mulai dari anggaran yang terbatas, mesin birokrasi yang lambat, sampai keharusan bikin kompromi politik yang emang nggak bisa dihindari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, bukti strategi independen. Waktunya kita patahin pandangan publik yang selama ini mungkin terlalu Jokowi sentris. Seringkali kan ada anggapan kalau presiden yang baru ini tuh cuma sekedar bayang-bayang atau penerus pasif aja dari presiden sebelumnya. Padahal, kalau kita lihat data dan pergeseran fokusnya, faktanya ngomong lain. Coba perhatiin. Pemerintahan yang lalu kan fokus banget tuh sama infrastruktur fisik, jalan tol, beton, buat menstimulasi ekonomi. Nah, pemerintahan sekarang justru bikin manuver yang berani banget. Mereka geser fokusnya ke investasi modal manusia. Lewat program kayak makan bergizi gratis, tujuannya jelas, ngebangun ketahanan nasional yang basisnya dari kesehatan dan gizi. Ini pergeseran paradigma yang nunjukin banget kemandirian visi beliau. Tapi ya pergeseran gede kayak gini pastinya bukan tanpa resiko. Angka 1.000 triliun rupiah tuh sering banget disebut-sebut sebagai proyeksi resiko fiskal ke depan. Meskipun banyak peringatan tajam dari para kritikus kayak Said Didu soal ancaman utang raksasa, Presiden tetap ngegas terus loh sama program makan bergizi gratis ini. Ini bukti kuat kalau beliau itu punya prioritas sendiri yang sama sekali nggak bisa ditawar. Beliau punya agendanya sendiri buat ngebangun warisannya sendiri, bukan cuma sekedar ngejiplak cetak biru masa lalu. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, fase bulan madu. Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi kekuasaan yang lagi berjalan saat ini. Kalau kita lihat sekarang, stabilitas politik tuh kerasa aman-aman aja ya di antara dua kutub kekuatan besar. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada pada apa yang kita sebut lem politik. Disinilah peran Gibran jadi super vital. Dia itu ibarat pengikat legitimasi sekaligus jembatan buat nyambungin basis massa pendukung yang masif banget. Selama dia masih aktif turun dan bermanuver di lapangan buat mengakselerasi program-program prioritas, ya segala macam spekulasi soal keretakan elit itu jatuhnya cuma sekedar suara bising latar belakang aja. Stabilitas ini bisa tercipta karena ada hubungan simbiotis yang benar-benar saling untungin. Gini logikanya. Pemerintahan yang baru pastinya butuh banget dong transisi yang mulus dan stabilitas di masa-masa awal mereka menjabat. Di pihak lain, mantan presiden juga butuh kepastian kalau warisan kebijakannya nggak bakal dibongkar begitu aja. Jadi, kalau mereka berkonflik sekarang, itu bakal jadi negative sum game, alias dua-duanya bakal sama-sama rugi. Inilah alasan kenapa fase bulan madu politik ini tuh bisa bekerja dengan sangat sempurna untuk saat ini. Tapi tunggu, kita harus tetap napak bumi dan ingat satu realitas dasar politik yang paling klasik. Tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Jadi, kalau ada desas-desus friksi atau rasa nggak nyaman di antara faksi-faksi di dalam istana, ya itu hal yang sangat lumrah. Itu murni urusan kepentingan mereka lagi sejalan atau enggak. Politik itu dinamis banget. Pas kepentingan strategisnya sama, mereka bakal rangkulan erat. Tapi di masa depan, kalau arahnya udah mulai beda, perpisahan jalan itu ya sebuah keniscayaan rasional. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran mendalam ini buat kalian renungin. Stabilitas transisi yang kita lihat sekarang emang kelihatan sukses, tapi yang namanya masa bulan madu pasti ada batas kedaluarsanya kan? Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi sama sang lem politik ini pas fase bulan madunya udah habis? Terutama pas presiden nanti mulai dihadapkan sama keputusan-keputusan zero sum. Keputusan sulit yang harus nguntungin satu pihak tapi ngorbanin pihak lain. Saran saya, terus pantau ruang kekuasaan di sana. Karena dinamika yang sebenarnya mungkin baru aja mau dimulai. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah topik ini, dan sampai jumpa di paparan berikutnya.